Salam Bapak Ibu semua yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini hari Kamis tanggal 23 April 2026. Puji Tuhan kami masih dapat menjumpai Bapak Ibu semua. Renungan kita hari ini berjudul Penyakit Gigi George Washington. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. George Washington adalah salah satu bapak pendiri Amerika Serikat sekaligus presiden pertama dari negara tersebut yang menjabat dari tahun 1789 hingga tahun 1797. Washington dianggap sebagai salah satu presiden terbaik Amerika Serikat. Washington juga adalah pemimpin Amerika Serikat yang berhasil membawa negaranya mengalahkan penjajahan Inggris. Tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Washington bergumul dengan masalah giginya di sepanjang hidupnya. Saat Washington menjadi presiden pada tahun 1789, ia hanya memiliki satu gigi asli yang tersisa. Hampir sepanjang masa dewasanya, ia menderita penyakit gigi yang parah. Gigi palsu Washington adalah campuran gading kuda Nil, gigi sapi, timah, kawat emas, dan bahkan gigi manusia. Washington mungkin membeli gigi manusia yang diambil dari orang-orang yang diperbudak, tetapi gigi palsunya tidak pas. Gigi palsu itu menjepit gusinya, membuat rahangnya lecet dan merusak wajahnya. Itulah sebabnya potret-potret Washington seringkali menunjukkan mulutnya tertutup rapat. Washington memakai gigi palsu terutama untuk makan dan acara publik, tetapi rasa sakitnya tak pernah hilang. Para sejarawan mengatakan masalah giginya mungkin telah mempengaruhi kepribadian Washington, membuatnya pendiam, bertutur kata lembut, dan minder. Ia sering berkomunikasi secara tertulis, menghindari pidato panjang karena ketidaknyamanannya. Jadi, meskipun Washington menjadi panutan bagi kepemimpinan Amerika, ia melakukan semua itu sambil berjuang melawan penderitaan yang sangat pribadi dan sangat manusiawi. Rasul Paulus dalam pelayanannya banyak mengalami penderitaan hidup. Paulus sadar hal ini karena sejak semula ia sudah tahu bahwa kesengsaraan akan selalu bersamanya. Pada saat pertama kali Tuhan Yesus memanggilnya menjadi rasulnya, dia sudah mengatakan bahwa Paulus akan banyak mengalami penderitaan karena namanya. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa sengsara dan penjara menunggunya dari satu kota ke kota yang lainnya. Dan memang hal ini benar-benar dialami oleh Rasul Paulus. Namun hal ini tidak membuat Paulus menjadi lemah dan putus asa. Dia tetap melayani Tuhan dengan tabah. Banyak orang besar dan orang hebat yang tetap membawa satu penderitaan tertentu di dalam diri mereka. Mereka bukanlah orang-orang hebat yang bebas dari masalah. Bahkan banyak di antara mereka yang terus membawa penderitaannya hingga akhir hayat mereka. Kita seringkali hanya melihat kelebihan mereka, tetapi sesungguhnya mereka juga punya pergumulan dan penderitaan tertentu seperti yang kita semua alami. Namun bedanya, mereka menjalaninya dengan penuh ketabahan.
Oleh karena itu, mari jangan biarkan kemenangan kita dikalahkan oleh satu penderitaan yang tidak bisa kita selesaikan. Tetap arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus dan panggilannya bagi kita. Kata-kata bijak, orang hebat dan orang biasa sama-sama mengalami pergumulannya, tetapi orang hebat menjalaninya dengan tabah. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, apapun yang kualami dan kurasakan, ajar aku untuk memikulnya dengan penuh ketabahan, karena aku tahu Engkau bersamaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.